Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 2 dari SD Negeri 3 Permanu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dengan bangga, saya memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Krisdianto, dan guru pengajar praktek saya, Ibu Hajah Kutsiah. Saya akan mempresentasikan tugas 1.2.A.9 koneksi antar materi tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam tugas ini ada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Yang saya pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak bahwa nilai guru penggerak terdiri dari 5, yaitu yang pertama, mandiri. Artinya, seorang guru penggerak mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya maupun pada dirinya sendiri. Yang kedua, reflektif. Artinya, seorang guru penggerak mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain, dan melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, kolaboratif. Artinya, seorang guru penggerak mampu membangun hubungan kerja yang positif seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, inovatif. Artinya, seorang guru penggerak mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu atau permasalahan tertentu. Dan yang kelima, berpihak pada murid. Artinya, seorang guru penggerak mampu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Jika guru mempunyai 5 nilai, maka dalam melakukan aksinya harus memiliki 5 peran, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak mampu menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, pengembangan guru, dan lain-lain, dan berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak mampu menggerakkan komunitas praktisi dengan berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Seorang guru penggerak mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat dan merefleksikan hasil pengalaman sendiri serta guru lain untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah atau di luar sekolah dalam membangun dialog antar para pemangku kepentingan tersebut. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak mampu membantu para murid untuk mandiri dalam belajar, memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan mendidik karakter murid di sekolah. Pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jelas memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tolak ukur pendidikan di Indonesia adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena terkait dengan motivasi intrinsik dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu hanya tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai menghamba pada anak.
Mereka secara kodrati memiliki bakat dan minat yang berbeda, sehingga kita wajib menghargai perbedaan tersebut, tanpa harus menyeragamkan dengan ukuran tertentu yang pada akhirnya memberi label dengan istilah murid pintar atau murid bodoh. Implementasinya di sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan sehingga proses belajar dapat benar-benar atas kesadarannya sendiri dan merdeka atas pilihannya. Oleh karena itu, peran dan nilai guru penggerak hanya sebagai penuntun dalam pencapaian tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa strategi yang bisa Anda lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai tersebut yaitu yang pertama, berasal dari diri sendiri, kemampuan mengolah diri, baik dari segi emosional, semangat, dan dorongan untuk melakukan pergerakan positif. Belajar menyikap tata, sikap, dan ucap karena kita adalah tauladan bagi ekosistem pendidikan. Yang kedua, menjalin kolaboratif untuk bertukar pengalaman dan sharing berbagai tugas untuk permasalahan agar terbentuk budaya kerjasama dan gotong royong dalam ekosistem sekolah. Yang ketiga, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran agar disesuaikan dengan kodrat zaman, serta anak didik tidak jenuh dan bosan. Yang keempat, pembiasaan melakukan dan menyelesaikan tugas sendiri tanpa berpengaruh tangan agar tertanam jiwa mandiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran kita harus memberikan kesempatan kepada murid seluas-luasnya untuk mengembangkan ilmu dan kreativitasnya sesuai dengan kodrat alam yang melekat pada diri sang anak. Yang keenam, melakukan identifikasi hal-hal baru di sekitar serta mampu merefleksi hal tersebut. Pertanyaan yang keempat, siapa saja pihak yang dapat membantu Anda dalam mencapai gambaran diri Anda di demonstrasi kontekstual tersebut, dan seperti apa perannya? Pihak yang dapat membantu saya dalam mencapai gambaran diri saya di demonstrasi kontekstual tersebut adalah kepala sekolah. Sebagai pimpinan sekolah, sebagai atasan, dan berperan pendukung utama. Yang kedua, rekan kerja atau semua guru di lembaga yang dapat membantu pelaksanaan. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan. Yang keempat, murid berperan sebagai tujuan utama dalam pembelajaran. Yang kelima, rekan calon guru penggerak yang berperan sebagai pendukung dalam berkolaborasi saat pengerjaan tugas. Yang keenam, fasilitator. Dan yang ketujuh, pendamping. Kedua-duanya adalah berperan sebagai pembimbing dalam pembelajaran. Demikian paparan saya dalam tugas 1.2.A.9 koneksi materi tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam bahagia, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.